Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya sahibul hajah, sahibul bait, Kiai Al-Haj Fadali, dan juga guru kita bersama Kiai Al-Haj Ali Karrar, segenap pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Iman adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah yang harus kita ucapkan dengan lisan dan harus kita percaya dengan hati dan harus kita amalkan dengan seluruh badan kita. Itu iman yang sempurna. Ketika manusia memiliki iman yang sempurna, maka dia tadi itu akan diselamatkan dan dilindungi dengan imannya di dunia sampai akhirat. Sebenarnya iman itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang dipilih. Tetapi iman itu harus dirawat oleh orang yang Allah berikan kepadanya supaya menjadi kuat, supaya menjadi kokoh. Karena sesungguhnya iman itu kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah kekuatannya, bisa berkurang kekuatannya. Bukan bertambah rukun imannya atau berkurang rukun imannya, tapi bertambah kesempurnaannya atau kurang kesempurnaannya. Menambah kekuatan iman, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati. Jadilah orang yang selalu bertambah dalam keimanannya dan selalu memperbaharui dalam bersihkan hati dengan meningkatkan perbuatan taat dan meninggalkan daripada segala syahwat. Kalau manusia ada benih iman dalam hatinya, maka iman itu ibarat bibit daripada satu pohon. Ketika selalu disirami,
ketika selalu dirawat, maka pohon akan semakin kuat. Kalau sudah pohon itu semakin kuat, maka pohon itu tidak mungkin akan bisa dirobohkan oleh banjir, tidak akan goyang oleh angin. Dia akan menjadi pohon yang menjulang tinggi dan dia akan menjadi sangat bermanfaat, bahkan mengeluarkan buah-buah yang bagus. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Iman yang dirawat akan bagaikan seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam bumi, kuat, cabang-cabang yang menjulang ke langit, buah-buahnya banyak, yang setiap saatnya bisa diambil dan diraih, bisa dirasakan kenikmatan buahnya. Wahakadal iman yang ada dalam hati kita. Perkuat ini iman. Dan iman ini adalah akbarun ni'mah. Iman dan Islam adalah paling besarnya nikmat. Nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul islami a'la ni'matin hallat bisahah. Kata Abdul Haddad, kami ini selalu bahagia, enggak pernah kami ini susah. Kami ini selalu dalam keadaan ceria. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kami paling besarnya nikmat, yaitu Islam dan iman yang telah bersemayam bisahah ay fil qalb, ada di dalam hati kita. Karena itu pertahankan Islam dan ini, perkuat supaya ketika datang qiyamah sughra, yaitu al-maut, Islam tidak ada zalzalah lagi dan tidak dicabut dalam hati, dari hati kita, sehingga kita mati tetap dalam keadaan Islam dan iman. Ikhwani yang rahmati Allah, kalau nikmatnya makanan kita bisa merasakan. Kalau nikmatnya kita bersama istri kita bisa merasakan. Tapi paling besarnya nikmat, kenapa kok kita tidak bisa merasakan? Nikmatul Islam dan iman ini. Lihat bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan Islam dan iman, beliau menyatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Merasakan nikmatnya ibadah lebih daripada yang lainnya. Bahkan mereka para aulia Allah yaltaddu fi salatihi akthar mimma yaltaddul insan fi ityani zaujatihi. Merasakan kenikmatan sholatnya melebihi daripada manusia itu merasakan kenikmatan ketika berhubungan intim bersama istrinya. Sehingga ketika mereka ditanya, hal tadkuru syai'an fi sholatik, apakah kamu tadi itu merasakan mengingat sesuatu dalam sholat kamu? Maka dijawab, wa hal syai'un ahabbu ilayya min sholati hatta adkura fiha. Apakah ada yang lebih berharga daripada sholatku sehingga aku perlu ingat dalam sholat? Mereka tidak memandang ada yang lebih afdal daripada ibadahnya. Kenapa? Kekuatan iman ya ikhwani. Karena itu benar apa yang dikatakan dari Nabi, daga ta'mal iman. Yang bisa merasakan iman itu, nikmatnya iman, ada 3 syaratnya. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhan,
ridha Islam sebagai agama, ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabinya. Insyaallah. Ridha terhadap Allah sebagai Tuhan artinya ridha dengan qadha dan takdir Allah. Tidak pernah ada i'tirad, tidak pernah menentang dan tidak setuju dengan takdir Allah. Ketentuan Allah tidak pernah ditentang, tapi bukan berarti ridha dengan maghdhi. Ridha bil qadha maka itu yanfi al-i'tirad, tapi tidak yanfi daripada talabu ma yanbaghi an yutlab wal harab mimma yanbaghi an yuhrab minhu. Orang itu kalau ridha dengan takdirnya Allah, dengan ketentuan Allah, itu bukan berarti tidak boleh mencari yang lain. Mencari sesuatu yang patut untuk dicari itu tugas. Sebagaimana menghindari sesuatu yang harus dihindari itu juga tugas. Contoh nih, orang yang bodoh, jangan nanti dia menyatakan aku ridha dengan takdir Allah, aku jadikan bodoh. Tapi dia harus talabu mimma yanbaghi an yutlab. Dia harus mencari sesuatu yang patut untuk dicari. Mencari ilmu, belajar ilmu, menghafalkan ilmu, maka itu bukan berarti i'tirad terhadap qadha, terhadap qadar. Begitu juga al-harab mimma yanbaghi an yuhrab. Kalau rumahnya terbakar, dia di tengah rumah, anak nggak akan keluar dari rumah, karena kalau Allah mentakdirkan anak selamat, dia selamat. Kalau Allah mentakdir anak terbakar, ya terbakar. Anak nggak mau i'tirad, nggak mau al-harab daripada qadha Allah. La. Karamakumullah. Dia harus menghindar daripada segala sesuatu yang patut dihindar. Dia harus keluar. Dan itu bukan berarti i'tirad terhadap qadha Allah dan qadarih. Ya ikhwani, ketika manusia sudah pasrah dengan Allah, dengan takdirnya Allah, tapi dia melaksanakan sebagai tugasnya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terjadi akan diambil hikmahnya. Ketika dia bangkrut dalam usahanya, dia tidak menentang, khalas ada hikmahnya. Kenapa? Karena anak terlalu sibuk ngurusi dunia. Ana diperintahkan oleh Allah untuk mengurangi kesibukan dunia, untuk lebih sibuk dalam ibadah. Ketika dia sehat kemudian menjadi sakit, dia ambil hikmahnya akhirnya. Ya Allah, ketika aku sehat tidak mensyukuri nikmatnya sehat, aku buat untuk syahwat. Tapi sekarang aku dikasih sakit, berarti aku harus mengingatnya dan aku harus sabar untuk mengampuni dosa-dosaku ketika aku sehat lupa kepada Allah. Ngambil hikmah. Ngambil hikmah. Segala sesuatu yang terjadi diambil hikmahnya. Segala sesuatu yang belum terjadi mohon keselamatan dari Allah. Inilah orang kalau ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ihya itu diceritakan ada seorang ibu punya dua anak. Yang satu ikut sama dia, yang satu ikut di pulau seberang. Yang satu tinggal di pulau seberang. Yang ikut sama dia mati. Hidup sendiri ibu ini. Akhirnya dia berangkat ke pulau seberang, ingin ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya ada di sana, mau tinggal sama anaknya di sana. Di tengah laut terjadi ombak besar.
Semua orang yang di kapal nangis. Ibu ini senyum sambil menyatakan, betapa indahnya aturanmu ya Allah, kata dia. Betapa indahnya aturanmu ya Allah. Tapi akhirnya selamat. Setelah sampai ada di pelabuhan, orang-orang ini heran, Bu, kita ini ketakutan semuanya satu kapal. Kok ibu senyum-senyum tenang sambil menyatakan alhamdulillah, alhamdulillah indahnya aturan Allah. Kenapa, Bu? Kata dia, saya ini punya 2 anak. Yang satu tinggal ada di seberang di pulau ini yang kita datangi sekarang. Yang satu tinggal sama saya di sana meninggal. Nah, ketika di laut ada ombak, saya berpikir, ya Allah, indahnya aturan Allah. Saya tidak kepingin hidup sendiri, Pak, kata dia. Tapi Allah ngatur, kalau aku selamat, aku ketemu dengan anak-anakku yang satunya di dunia. Tapi kalau aku mati di tengah laut, aku sudah ditunggu anakku yang sudah di akhirat diatur oleh Allah. Sehingga aku hidup di dunia bahagia, masih ketemu anakku yang satunya. Kalaupun aku mati, aku bisa bertemu lagi dengan anakku nanti ada di barzakh. Tuh, lihat. Sehingga orang yang ridha dengan takdir Allah itu bahagia selalu. Kenapa? Setiap apapun kejadian, dia ambil hikmahnya. Dia ambil hikmahnya. Masya Allah. Ada satu raja. Dia tadi itu punya satu wa'id gitu, orang yang nasihati dia setiap saatnya, ahli hikmah. Ahli hikmah itu setiap saatnya ngomong sama si raja, husnudzon sama Tuhan. Segala yang ia takdirkan itu pasti ada hikmahnya dan baik bagi kita. Paham nih ya? Bu, paham Bu? Bu, paham Bu? Bu, paham Bu? Ya, dengerin tak ceritai Bu. Satu saat raja ini kena musibah. Satu matanya ini kena duri atau apa sehingga buta, cacat. Susah ini raja ini. Datang penasehat ini, Pak, jangan susah. Semua yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya, dan itu adalah untuk kebaikan kita. Marah raja. Kebaikan? Kata dia. Kamu lihat mataku cacat sekarang, kata dia. Kamu menghina ya? Panggil pasukan, masukkan penjara. Masukkan penjara dia. Gimana kalau begini? Raja, semua Allah yang takdirkan itu pasti ada hikmah, dan itu untuk kebaikan kita. Iya, kebaikan. Naik masuk penjara biar tahu rasanya baiknya kamu. Masuk. Sumpah ini raja ini. Akhirnya raja ngajak beberapa orang untuk berburu. Hobinya berburu, untuk menghilangkan stresnya. Berburu. Rupanya ada satu binatang yang dikejar sama si raja tadi untuk diburu. Sampai akhirnya yang mengawal ini ketinggalan, sampai masuk hutan. Sampai masuk hutan. Kebetulan di hutan itu ada orang yang masih nggak kenal dengan tatawur ya, dengan kehidupan yang semakin bagus. Masih hidupnya hidup hidup orang yang nggak ngerti, nggak ada dasar ilmu lah. Ketangkep sama mereka. Nah, mereka biasanya kalau nangkep orang asing dijadikan tumbal untuk Tuhannya.
Nggak tahu nih kalau ini raja, tangkep. Udah mereka buat pesta, mau jadikan tumbal untuk Tuhannya. Raja sudah nggak berdaya, udah diikat semuanya, tinggal dieksekusi. Tapi tunggu kepala sukunya. Datang kepala suku, dilihat, lepas, ini nggak bisa dibuat tumbal kata dia. Kenapa? Cacat matanya. Ini cacat matanya, nggak bisa dibuat tumbal. Dilepas, lari sampai ketemu sama pengawalnya. Ayo kita pulang. Sampai di istana, mana penasihat saya? Keluarkan dari penjara. Betul omongan dia. Betul omongan dia. Tidak Allah kasih kepada kita sesuatu dengan takdirnya kecuali ada hikmah dan ada manfaatnya. Datang si penasihatnya, kata dia, ya Allah, saya nyesal sama kamu. Ternyata omongan kamu benar, diceritakan kejadian itu. Iya raja, saya juga bersyukur raja penjarakan saya, kata dia, karena itu ada hikmah dan manfaatnya bagi saya. Loh, apa manfaatnya untuk kamu? Justru kamu itu sekarang mendapatkan sesuatu yang tidak pas. Aku bisa selamat, kata dia, karena dengan musibah cacat mataku ternyata aku bisa hidup panjang umur, kata dia. Kalau enggak mungkin aku sudah mati buat tumbal, kata dia. Aku juga raja selamat karena berkat di penjara sama raja. Lawang saya ini selalu sama raja, kalau berburunya bersama-sama raja, rajanya selamat, saya dijadikan tumbal. Ternyata ada hikmah, karena itu orang husnudzon, Mbak, sama Allah. Apapun yang terjadi di alam ini kita ridho. Semua yang ditentukan Allah pasti adalah bagus bagi kita. Alhamdulillah. Kalau sudah demikian, dhaqa ta'mal iman, bisa merasakan nikmatnya iman. Wabil islami dinan. Jangan kita ragu lagi terhadap ajaran Islam. Semua ajaran Islam itu pasti benar. Nggak perlu dipertimbangkan lagi. Ini bukan keputusan DPR, bukan hasil mufakat, tapi ini adalah aturan Allah. Nggak boleh. Kalau sudah itu di aturan Allah, aturan Nabi, wajib kita terima. Nggak boleh sedikit pun tidak setuju dalam hati kita. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu ma fi anfusihim harajum thumma la yajidu ma fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nggak ada unek-unek, nggak setuju, masih belum pas, itu nggak belum beriman itu, Pak. Kalau sudah ketentuan Allah dan Rasulullah, sudah pasrah, harus diterima dan harus diakui dan harus setuju. Begitu Islam, saudara. Nah, kalau sudah Islam ini jangan sampai kehilangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu Islam. Wa hal yaqdirul insanu an yumita nafsahu al Islam? Apakah mampu manusia mematikan dirinya dengan Islam? Enggak. Sudah ada di sononya, sudah ditentukan. Kalau begitu apa? Ya tasabbab. Dia mencari sebab gimana caranya dia tetap mati dalam keadaan Islam. Tasabubnya apa? Diperkuat Islamnya dengan mengamalkan ajaran Islam. Ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya. Diperkuat lagi dengan bacaan Quran, sunnah-sunnah dan lainnya. Itu dalam rangka untuk supaya mati dalam keadaan Islam. Doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis, minta mati Islam. Minta mati Islam.
Karena itu jangan sampai lupa doa yang satu ini, minta mati Islam, minta mati husnul khatimah. Ridho Islam sebagai sebagai agama, nggak perlu lagi cari yang lainnya, agama-agama yang lainnya. Islam ke kekristenan, ke Hindu-Hinduan, ke Buddhaan, tidak ada. Hanifan musliman, hanifan ma'ilan anil adyan ila dinil Islam, meninggalkan seluruh ajaran agama yang lain dan hanya memeluk ajaran Islam. Wah, kalau sudah begitu kita betul-betul tahu nilai Islam, saudara. Allah, saudara, tiket untuk masuk surga itu Islam. Tanpa Islam nggak bisa masuk surga. Karena itu, lau u'tiyal abdu dunya bihadafiriha wa mana'ul Islam lakana wabalan alaih. Orang dikasih dunia seisinya, jabatannya raja tertinggi, tapi nggak dikasih Islam, percuma. Kenapa? Hadar rajul idza mata dakhalan nar. Orang ini kalau mati masuk neraka. Walau muni'a ad-dunya wa utiya al-Islam lam yadurruhu dzalik. Kalau seandainya misalnya orang itu dikasih Islam tapi gak punya dunia, hidup melarat, itu pun akan berhenti kemelaratannya dengan mati. Kesusahannya akan berhenti dengan mati. Kenapa? Karena kalau mati dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Islam jangan dianggap enteng. Karena itu jadilah orang untuk selalu berharap jangan sampai Islam ini lepas daripada kita. Ma amina ahadun ayuslaba imanuhu illa sulib. Tidak ada seorang hamba dari itu yang merasa aman, teledor dengan imannya kecuali akan dicuri. Kalau punya berlian, kalau punya duit, kalau punya emas, Anda selalu waspada. Di mana emas saya? HP juga begitu kok. Kenapa? Ada pencuri, ada pencopet nantinya. Pencopet iman juga ada. Harus waspada, jangan sampai dicopet imannya, jangan sampai dicopet Islamnya. Selain itu harus mohon kepada Allah mati dalam keadaan Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena belum tentu juga orang yang taat itu matinya Islam, belum tentu. Wa innar rajula la ya'malu bi amalil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fasbiq al-kitab fa ya'malu bi ahli nar fayadkhulaha, atau sebaliknya. Diceritakan di Mesir itu ada seorang muadzin. Dia 40 tahun adzan sukarela di satu masjid jami. Cuma adzannya dulu nggak seperti sekarang. Adzan sekarang cukup pakai mic, speakernya ada di atas menara. Tapi adzan dulu tidak demikian. Dia harus naik mic, ya, dia harus naik menara. Adzannya ada di atas. Adzannya ada di atas. 40 tahun. Cuma ini menjadi sabab dia mati sul khotimah, naudzubillah. Dia tengah-tengah adzan, persis di mukanya masjid itu rumahnya rohib, rumahnya pendeta Nasoro. Anaknya cantik. Ketika adzan kelihatan anaknya, oh, harus jadi istriku nih. Turun dari menara langsung ke rumah itu. Diketuk rumahnya. Kebetulan yang buka anak perempuan itu. Itu hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai cinta tidak didasari cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian
Ngomong ini orang, kau siapa namanya? Saya si fulana. Aku seneng sama kamu, saya mau kawin dengan kamu. Loh, kita berbeda agama loh. Kita berbeda agama, nggak mungkin. Apalagi bapak saya tokoh agama, rohib. Aku mau ketemu dengan bapak kamu. Ketemu. Bilang, kamu orang Islam. Aku orang Nasrani. Nggak mungkin. Kecuali kalau kamu pindah agama. Yang penting saya kawin dengan anak sampean, saya pindah agama. Alhamdulillah. Yakat saat itu kawin. Setelah perkawinan dia tinggal di atas, Pak. Rumahnya tingkat 2 di loteng, ada di teras itu. Sore-sore begitu, malam akan melaksanakan hubungan intim. Sore-sore ada di teras, dia sudah berubah agama. Ada gempa, rubuh rumahnya, mati saat itu. Akhirnya, na'udzubillah, lah dia menikmati istrinya, wala amalnya akan diterima, dan dia, na'udzubillah, mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Karena itu minta setiap saatnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya dzal jalal ikram, amitna ala dinil Islam, ya dzal jalal ikram, amitna ala dinil Islam. Di Hadramut ada Habib Alwi bin Muhammad bin Syihab menghadiri holnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada di Masileh, ceramah beliau. Terakhir dia menuntun kepada hadirin Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, terakhir dia menuntun kepada hadirin untuk mengucapkan la ilaha illallah, membawakan satu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah ay bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Bawa hadis itu kemudian nonton hadirin, la ilaha illallah sampai 3 kali, jatuh mati di majelis itu juga. Berbeda saudara, mati husnul khatimah, ada mati su'ul khatimah. Siapa yang jamin kalau kita mati husnul khatimah? Kalau kita enggak selalu minta kepada Allah. Seorang syekh wali min auliyaillah soleh didatangi beberapa tamu. Syekh ini karim, syekh ini loman gitu, kalau ada tamu menjamu itu. Perintahkan muridnya potong kambing buat jamuan tamu-tamu ini. Dipotongkan kambing, cuma rupanya pemotongannya salah. Jadinya maitah harinya. Ma mata bighairi zakatin syar'iyyah, berarti hukumnya bangkeh, najis. Motongnya salah, syarat-syaratnya tidak terpenuhi semuanya. Lapor, guru minta maaf, kambingnya kami potong ternyata jadi bangkeh karena salah dalam pemotongannya. Ini guru pucat langsung mukanya, gemeter, nangis dia. Muridnya heran, guru, saya ganti kambingnya 10. Kalau perlu 100, tapi jangan gini guru, jangan nangis karena kambing itu. Kata guru, bukan nangis karena kambing. Ini peringatan bagi aku, mengingatkan aku. Kambing itu kita rencanakan jadi makanan lezat. Tapi karena di akhir umurnya keliru, maka najis nggak boleh kita nikmati. Bangke haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitah. Aku khawatir dakwahku, ngajarku
ibadahku, qiyamulalku, baca Qur'anku, zikirku, umrohku, hajiku, puasaku, zakatku. Aku harapkan aku bisa nikmati pahalanya di akhirat. Tapi di akhir umur nasibku seperti kambing. Keliru matinya, su'ul khotimah, maka aku tidak bisa menikmati itu semuanya. Nangis semua muridnya. Siapa yang jamin kita mati husnul khotimah? Siapa? Karena itu kalau dikasih Islam ini dijaga, minta sampai mati dalam keadaan Islam. Ya dajalul ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang bisa menikmati Islam itu kalau ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Ikuti sunnah Nabi, ikuti syariatnya Nabi, selalu bersolawat dan salam kepada Nabi. Siapa yang peduli dengan kita yang lebih daripada Nabi Muhammad? Ketika Nabi didatangi malaikat Israel di akhir umur, Nabi bertanya, "Ji'ta gabidan am zaira?" Malaikat Israel datang ziarah atau mencabut nyawa? "Ji'tu zahiran wa gabidan in syi'ta." Ana datang untuk ziarah, tapi sekaligus nyabut nyawa kalau kamu berkenan, wahai Muhammad. Aina Jibril? Bentar, aku mau tanya sama Jibril. Masih ada unek-unek dalam hati ini. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, man li ummati min ba'di? Siapa nanti yang perhatian sama umatku setelah aku wafat? Jibril nggak bisa jawab. Jibril kembali ke hadrat Allah, kemudian kembali kepada Rasulullah membawa salam dari Allah. Kemudian Allah menyatakan Jibril, ya Jibril akhbir Habibi Muhammad SAW anni la akhdhulu fi ummatih abadan. Kasih tahu Muhammad, aku nggak akan mengecewakan dia dalam umatnya. Wa inni haramtu jannata 'alal anbiya'i wa umamihim qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku nyatakan surga aku haramkan untuk para nabi dan umat mereka masuk ke dalamnya sebelum dia kekasihku Muhammad masuk dan umatnya. Kata Nabi, al-an taba qalbi. Sekarang aku tenang, sekarang aku tenang. Karena sudah mendapat jaminan dari Allah. Yang dipilih oleh Nabi apa? Bukan panjang umur. Ar-rafiqul a'la. Kembali lagi kepada Allah. Ingin bersanding lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dipikiri oleh Nabi. Siapa yang peduli dengan kita, saudara? Yang lebih daripada Rasulullah. Diceritakan innal anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur. Allah menyediakan bagi setiap para nabi itu mimbar-mimbar dari cahaya nanti dari kiamat. Mimbar itu disediakan untuk duduknya para nabi di atas mimbar untuk diantarkan ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua nabi sudah siap masuk surga, sudah duduk semuanya. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Hanya mimbarku aku tidak mau duduk. Semua nabi siap masuk surga. Nabi Muhammad enggak siap. Kenapa? Makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Karena aku khawatir aku duduk dikirim ke surga padahal umatku masih dihisab oleh Allah. Sehingga Allah bertanya, "Madza turidu an asna' bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang engkau harapkan aku perbuat untuk umatmu wahai Muhammad? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab mereka. Nabi memberikan syafaat ada di mahsyar semua umatnya. Tapi ada umatnya yang sudah masuk ke neraka jahanam. Itu pun Nabi meminta syafaat untuk diberikan syafaat
mengentas umat yang sudah ada di neraka. Satu pun umatnya nggak ada di neraka. Sehingga malaikat Malik menyatakan, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Engkau tidak sisakan satu pun umatmu disiksa di neraka Allah. Itulah yang dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Bakal nanti Allah memberikan kepada kamu Muhammad pemberian sampai kamu ridha. Beliau menyatakan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridha satu pun umatku yang masih disiksa di neraka Allah. Sallu ala al-habib. Ma min syaukatin yushaku ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada duri yang menusuk kepada umatku kecuali aku merasakan sakitnya juga, kata Rasulullah SAW. Oke, orang kalau menyakiti umatnya Nabi, awas, hati-hati. Kalau ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi, jangan sekali-kali meremehkan umatnya Rasulullah. Jangan sekali-kali menyakiti umatnya Rasulullah SAW, karena Nabi cinta kepada mereka. Nabi tidak ingin pisah daripada umatnya sampai ada di surga Allah bersama umatnya. Karena itu kalau kita tahu ini hadis daga ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya, benar-benar akan merasakan nikmatnya iman kalau dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan Islam dan iman. Mudah-mudahan Islam dan iman ini kita bawa sampai ada di alam berikutnya. Tidak pernah ditanya ada di kubur, apa jabatan kamu, berapa muridmu. Tidak pernah ditanya dalam kubur berapa hartanya kamu. Lah, yang akan tanya di kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudara kamu. Hati-hati, pertanyaan ini harus kita jawab. Isi dunia ini untuk betul-betul mengenal kepada Allah, mengamalkan ajaran Islam, cinta kepada Muhammad Rasulullah, selalu sholat menghadap kiblat, ibadat menghadap kiblat. Kemudian Quran selalu baca, amalkan isinya, dan berbaiklah terhadap umat Islam. Siapapun dia, walaupun orang itu benci kepada kamu, doakan mudah-mudahan dapat hidayat. Doakan mereka mudah-mudahan kembali kepada ajaran yang benar, karena tidak benar orang Islam musuh sesama muslim. Musuh kita adalah syaitan, musuh kita adalah hawa nafsu, bukan saudara kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Tabbatanallahu wa iyyakum 'alal islam wal iman, yuhyina 'alaihima wa yatawaffana 'alaihima ba'da umrin tawil fi ta'atihi wa afiyah ya rabbal alamin. Allahumma ahyina 'ala la ilaha illallah waj'alna fi husni la ilaha illallah wa fi dairati la ilaha illallah wa min khawasi ahli la ilaha illallah wa khtim a'marana bila ilaha illallah. Ayo kita baca la ilaha illallah dengan harapan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah takdir kita mengucapkan la ilaha illallah di saat ini, mudah-mudahan di saat ruh kita keluar dari jasad kita, Allah takdirkan lisan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah, mati dapat husnul khatimah insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminina alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Fatihah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Al-afu Kiai Ali, Kiai Fadli. Al-Faqir tidak pantas untuk diberi ijazah, wakif memberikan ijazah. Tapi karena talab, idza sahhatil ijazah. Kalau memang sah ijazah ini, mithil ma ajazuni syuyukhi wa immah في مقدمهم الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، حبيب أحمد بن علوي الحبشي، حبيب زين بن سميت، حبيب سالم الشاطري، الحبيب حسن الشاطري، حبيب عبد الله سامي، حبيب عبد الله سامي بن حسين العطاس، dan Habib Ahmad bin Umar As-Segaf, Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Segaf bin Abdurrahman As-Segaf, dan seluruh yang pernah mengijazai Al-Faqir untuk membaca Al-Kutubun Nafi'ah, khususan daripada taklifat Al-Imam Al-Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husain Tahir, dan juga Al-Awradus Salaf, juga ijazah dalam dakwah wa nashril ilm wa ta'limih, ijazah dalam salawat kepada Nabi, khususnya Dalailul Khairat. Kalau ijazah itu adalah sahihah, ajaztukum fi dzalika ma ajazuni. Mudah-mudahan insyaallah Allah menjadikan itu sanad kita sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihaturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin.